Kita sudah sampai ke halaman sekarang ke halaman 6. Kemudian kitabnya, ya, kitab Imaniyah ke halaman 11. Jadi kita sudah bicara sebelumnya tentang makna dan sejarah puasa Ramadan. Kemudian bagaimana hukum orang yang meninggalkan puasa Ramadan. Kemudian penetapan awal puasa. Ya. Kemudian bagaimana apabila kita pada akhir di bulan Sya'ban ini berpergian ke daerah yang sudah puasa, apakah kita berpuasa atau tidak, sudah kita bahas. Selanjutnya kita akan bahas tentang syarat wajib puasa, ya, syarat wajibnya puasa. Ini syaratnya harus ada, Pak, ya, kalau nggak ada berarti ya berpuasa. Jadi syarat wajib puasa ada beberapa hal. Yang pertama, beragama Islam. Jadi yang hal wajib untuk puasa Ramadan adalah muslim dan muslimah. Maka orang kafir ya tidak wajib untuk berpuasa. Tetapi perlu diingat, Pak, orang kafir itu tadi tetap dituntut oleh Allah di akhirat nanti, Pak. Ya. Ya. Di akhirat nanti dituntut, ya. Karena syariat kita di syariat Islam itu bukan hanya untuk orang Islam aja, Pak, tapi untuk seluruh umat manusia. Ya, dituntutnya dari sekarang, Pak. Kalau di sana tidak dituntut, tapi nanti dituntut di ya, bahkan di azab karena meninggalkan puasa bahkan sholat. Ya. Itu menurut keyakinan kita dan kita harus pikir seperti itu. Nah, bagaimana orang yang murtad? Tahu Pak orang yang murtad? Orang yang keluar dari Islam itu dikatakan murtad. Kemudian balik lagi di dalam agama Islam. Kan banyak juga ya? Banyak. Ada orang yang awalnya dia muslim, kemudian murtad, biasanya karena perkawinan tuh, Pak. Perkawinan. Apakah seorang perempuan mengikuti suaminya yang kafir, orang atau laki-laki yang mengikuti istrinya yang kafir? Bisa jadi. Ya, kemudian salah satu dari mereka meninggal dunia, kemudian balik lagi ke agama asal. Ya kan? Nah, berarti orang itu sudah murtad kemudian balik lagi kepada muslim. Nah, orang yang murtad, sekali lagi Pak, orang yang murtad kemudian balik lagi ke agamanya muslim, maka dia punya kewajiban untuk kodok. Sebanyak berapa tahun dia meninggalkan, dia menjadi murtad. Kalau dia 10 tahun murtad, maka tinggal ditambah kali berapa? Berarti 30 dikali 10, 300 kali, Pak, dia harus berpuasa. Itu baru puasa, Pak. Sholatnya juga harus dikodok. Ya, sholatnya juga harus dikodok. Itu bagi orang yang murtad kembali kepada Islam. Jadi dia harus kembali, harus sholat juga, puasa juga. Nah, ini karena ini kewajiban, Pak. Dan itu sebagai bentuk hukuman ya bagi dia. Ya, kalau agama itu nggak boleh dipakai main. Itu syarat pertama ya. Syarat kedua, taklif. Ya. Taklif itu maksudnya apa? Seseorang yang dibebankan hukum atasnya. Orang yang kena hukum adalah orang yang balik. Berarti dia sudah dewasa, Pak, dan berakal. Syarat ini harus dua-duanya, Pak, nggak boleh satu. Ya. Jadi orang-orang yang kena beban hukum itu harus balik dan berakal. Balik saja tapi tidak berakal, bagi orang gila. Orang gila tidak kena beban hukum, Pak. Ya, orang gila tidak kena hukum. Orang yang berakal tapi belum balik, berarti anak kecil juga tidak kena beban hukum. Jadi syarat taklif itu ada dua, harus balik dan berakal. Berarti dia sudah dewasa. Nah, bagaimana dengan anak kecil? Ya, anak kecil ya tidak diwajibkan untuk berpuasa. Ya, tapi sebagai orang tua, Pak, ya, orang tua kita wajib ya mengajarkan puasa kepada anak kita, terutama kalau sudah usia 7 tahun. Ini syariat ya, Pak ya. Kalau sudah 7 tahun boleh, tidak ada masalah. Ya. Tapi di dalam syariat kita 7 tahun bulan Komariah ya, Pak ya. Bulan Hijriah ya.
tahun Hijriah bukan tahun Masehi. Berarti kalau tahun Hijriah berarti dia maju Pak. Kalau 7 berarti dia 6 dalam tahun Masehi. Ya. Nah, dia diperintahkan pokoknya dilaksanakan untuk ibadah puasa dan sholat. Dan 10 tahun mereka tidak sholat atau tidak puasa, boleh kita pukul Pak. Tapi harus diucapkan dulu ya, diingatkan kepada mereka. Misalnya kita ngomongnya anak kita, nah kamu sekarang usiamu berapa nak? Oh usia saya 10 tahun. Oh 10 tahun ya, bulan ini. Oke, berarti kamu sudah punya kewajiban nih, ya kewajiban yang kemarin ayah tidak keras kepada kamu, tapi ayah mulai keras kepada kamu, ya, yaitu puasa dan sholat. Apabila kamu tidak puasa dan sholat, ayah boleh mukul ya, boleh, tapi mukulnya ingat ya Pak, mukulnya tidak membuat terluka dan tidak boleh mukul kepala. Ya, dia paham. Makanya ketika diingatkan, ingatkan dulu Pak, bukan langsung mukul ya. Ingat, diingatkan terlebih dahulu, tidak boleh kita langsung mukul anak kita. Nah, ketika dia sudah paham, sudah. Kalau dia mau mengerjakan berarti tetap kita ingatkan setiap kalinya. Nah itu Pak, itu bagi anak-anak ya. Apa dalilnya Pak? Dalilnya ini hadis dari Rawahul